So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, jadi di video kali ini kita mau unboxing lagi, dan kali ini smartphone yang mau kita unboxing ini bukan smartphone baru. Ini smartphone yang rilisnya itu ada di awal tahun 2023 ini, tapi sekarang harganya udah turun. Berarti kurang lebih 9 bulanan smartphone ini udah rilis. Harganya ini turun cukup jauh. Kemarin lagi iseng-iseng cek marketplace. Harganya ini yang tadinya itu ada di 3,1 juta. Kemarin aku bisa check out dengan harga di 1,9 juta. Nah, aku cek-cek ini nanti kalian lihat screenshotnya aja ya di sebelah sini. Ini aku beli di harga Rp1.999.000, ongkirnya Rp23.000, dapat diskon barang Rp39.000 sama biaya asuransi Rp12.000. Jadi total belanja ini ada di Rp1.994.000 ya, atau bisa dibilang 2 juta lah, walaupun kembalian 6.000. Tapi ini bisa dibilang 1,9 juta lah ya. Ini harga yang cukup menarik mengingat smartphone ini harga rilisnya itu ada di 3,1 juta, atau lebih tepatnya Rp3.099.000. Yaudah, langsung aja kita mau lihat ini smartphone apa. Mesti kalian juga penasaran. 9 bulan turun ini udah lebih dari 1 juta. Pasti ada yang bermasalah sama smartphone-nya. Mungkin nggak laku atau apa, makanya kita lihat bareng-bareng isi di dalamnya. Oke. Ini aku order di hari apa ya? Jumat kalau nggak salah. Sekarang hari Senin. Kalian nonton ini harusnya juga di hari Senin ya. Semoga aja aku bisa langsung upload videonya. Ya, kita sobek aja karena agak susah ya. Oke, nah ini udah kelihatan lah ya. Boxnya berwarna biru muda, polos. Dan ada tulisan yang mungkin bisa kalian baca juga. Yap, ini dia V40s ya. Ini adalah smartphone dari ZTE, ya itu dia. ZTE Blade V40s. Smartphone ini harganya 3,1 juta, cuma sekarang harganya udah turun jadi 1,9 jutaan. Oke, buat boxnya sendiri dia simple banget. Dia cuma ada tulisan V40s di bagian depan sama logo ZTE-nya. Sebelah kiri kanan ya seperti ini. Kanan ada ininya sih, keterangan dia pakai Android 12. Layarnya 6,67 inci Full HD plus 50 megapiksel AI triple kamera sama 22,5 fast charging dengan baterai yang ada di 4500 mAh. Oke, kalau di bagian belakang justru dia polosan aja di bagian sini. Nah, ini keterangan mengenai IMEI. Warnanya aku ambil yang warna black. Terus udah, itu aja. Buat RAM-nya nih, RAM-nya 6 GB dengan internal yang ada di 128 GB. Kita langsung aja kita buka plastiknya, segelnya ya. Perkiraanku yang buat HP ini itu harganya turun, ya kemungkinan karena dia kurang laku. Kalau aku lihat di marketplace-nya mereka juga, emang pembeliannya nggak terlalu bagus lah ya. Ya mungkin karena harganya harga rilisnya mungkin terlalu overpriced ya, di harga 3,1 juta. Jadinya ya mereka memutuskan buat nurunin harganya. Nah, apakah dengan harga 1,9 juta ini menarik? Kita lihat bareng-bareng. Di sini ada box kecil lagi yang isinya kayaknya ada case. Yap, betul banget ada case. Kita lihat case-nya dulu ya. Oh, hard case ternyata dia. Nah, ini dia hard case. Tapi clear gitu ya warnanya, sementara yang di sisi-sisinya dia soft case, jadi hybrid gitu ya, soft case dan ini kayak smoke gitu. Bagus sih, aku suka seperti ini karena yang sisi-sisinya ini lebih rawan buat menguning. Jadi ya ini dikasih desain yang seperti ini. Kalau di sini, oh ini menarik nih. SIM ejectornya bentuknya seperti ini. Ini kayak Naruto lah ya, lambangnya Konoha. Oke, lalu di sebelah sini ada buku paduan sama kartu garansi. Di sini ada HP-nya ya. Oke, kita singkirin dulu. Kita lihat, oh, dia rapi juga ternyata. Jadi tiap partnya itu kayak diboxin gitu, satu-satu. Meskipun agak ribet, sebenarnya lebih malesin sih. Ya emang kelihatannya lebih rapi, cuma buat pengguna buka-bukain kayak gini agak kurang nyaman. Oke, di box pertama kita dapat kepala charger. Ini dia kepala charger dengan output 22,5 watt. Jadi ini udah sesuai sama speed ngecasnya yang emang ada di 22,5 watt ya. Oke, kita pinggirin, kita buka box kedua. Box kedua ini kita dapat ada 2 part. Pertama ada sambungan buat jack audio 3,5 mm ke USB Type-C-nya, sama ada headphone jack. Headphone jack-nya dia masih pakai jack audio 3,5 mm. Ya ini nggak usah aku buka lah ya, pasti kalian kelihatan.
Terus yang di sini pasti kabelnya sih USB Type-C. Yap, ini dia USB Type-C. Ada aksen-aksen berwarna orange-nya seperti ini di dalamnya ya. Jadi mirip kayak smartphone-nya Xiaomi. Oke, seperti itu buat isi box-nya. Kita langsung lihat aja HP-nya. Ini bakal aku beresin terlebih dahulu. Oke, jadi ini dia smartphone-nya. Dia di bagian depannya atau di plastiknya ini tuh ada spesifikasi singkatnya ya. Hampir mirip kayak yang di boxnya tadi, cuma bedanya di sini ada ketulis RAM-nya 6+128 sama ada NFC-nya, ketulis logo NFC-nya. Sama 50 megapiksel ya, triple kamera, nggak tahu tadi udah ketulis atau belum. Langsung aja kita buka. Aku ambil yang warna hitam. Aku lihat desainnya sih keren ya. Walaupun waktu itu rilisnya di bulan Januari, aku nggak beli. Tapi aku udah sedikit merhatiin tuh, karena desainnya ini cukup lumayan lah buat ukuran HP yang waktu itu harganya 3 juta ya. Jadi desainnya seperti ini cenderung mirip kayak Oppo sih. Dia kayak Oppo A series kalau nggak salah, cuma bedanya Oppo A series di bagian ring kameranya tuh bentuknya lonjong seperti itu ya, kayak kapsul. Cuma kalau ini dibagi dua rata seperti ini. Di bagian sebelah sini dia kayak smoky gitu, sementara yang sebelah sini tuh glossy. Di sini kita tulis ZTE, modelnya ZTE 9047. Oke, nah itu bisa kelihatan lah ya. Di sini ada setup berapa nih? Triple kamera. Oke, jadi ini kamera utamanya. Aku belum baca speknya sih. Lalu ada 2 buah kamera dan ada LED flash. Di sini juga ketulis sih triple kamera. Kalau sebelah kanan kita bisa lihat ada tombol power yang jadi satu sama fingerprint. Di bagian atas kita bisa lihat ada lubang mikrofon. Di sebelah kiri ada tombol volume. Lalu di bagian bawah ada SIM tray slot. Lalu ada lubang USB Type-C, lubang charging. Lubang charging ini ada lubang mikrofon sama grill speaker. Buat ininya kita buka bareng-bareng. Oke, kita ambil SIM ejector buat ngecek. Dia slotnya hybrid kah? Oke, hybrid ya. Jadi bagian sini itu ada buat SIM 1, sementara yang di belakang ini SIM 2, atau kalian mau isi micro SD ini juga bisa. Buat 128 ya sebenarnya udah cukup sih buat kalian yang emang nggak terlalu nyimpenin banyak aplikasi. Cuma sayang ya, kalau misal kalian adalah tipe orang yang suka nyimpenin banyak aplikasi, artinya kalian butuh micro SD tambahan, dan artinya kalian nggak bisa pakai dual SIM, atau cuma bisa SIM 1 aja. Oke, kita nyalain. Overall sih kalau aku lihat desainnya ini udah cukup bagus lah ya. Buat ukuran HP yang harganya ini sekarang ada di 1,9 juta. Oke, kita lihat bootingnya. Ya ini jujur aja aku baru pertama kali pakai smartphone ZTE ya. Sini ketulis MyOS powered by ZTE. Oke, kayak gitu. Dan ini bakal kita setting-setting terlebih dahulu. Yuk. Oke, jadi ini adalah tampilan awal dari ZTE Blade V40s. Ya, tampilannya bagus karena layarnya ini udah AMOLED ya. Terus selain itu, sebelum kita lanjut bahas spesifikasi, kita mau ngetes dulu nih kecepatan baca dari sensor fingerprintnya yang posisinya ini ada di sebelah kanan. Oke, langsung aja kita coba. Yap, seperti itu. Mungkin kameranya bakal aku deketin lagi. Alright, nah ini dia. Yap, ini udah enak banget. Cepet ya. Respon bacanya juga mantap dan animasinya juga tetap jalan, nggak ada nge-lag-nge-lagnya. Jadi enak banget buat dipakai. Oke, sekarang kita bakal lanjut buat bahas spesifikasinya. Kalian bisa simak aja tabel yang ada di sebelah kanan kayak biasa. Oke, jadi buat chipset smartphone ini itu dibekali dengan chipset UniSoC T618 dan ini tuh punya fabrikasi 12 nanometer. Chipset ini sendiri sebenarnya sering dipakai di kelas smartphone 1 sampai 2 jutaan kecil lah ya. Jadi waktu itu karena mungkin V40s ini dibanderol dengan harga 3,1 juta, makanya itu yang ngebuat dia agak kurang worth it buat dibeli. Cuma karena sekarang harganya udah 1,9 juta, T618 ini kerasa worth it ya buat kelas harganya yang ada di bawah 2 juta. Oke, kalau buat storage sendiri, RAM-nya ini 6 GB ya dengan internal yang ada di 128 GB, 128 GB UFS 2.2. Dan kapasitasnya ini juga udah tergolong lega, ditambah dia juga udah punya dedicated slot buat micro SD tambahannya yang tadi udah aku liatin juga. Jadi buat kalian yang merasa kurang ya ini juga bisa ditambahin micro SD tambahan. Kalau buat baterai, smartphone ini kapasitasnya ada di 4500 mAh dengan kecepatan ngecas yang ada di 22,5
Watt. Nah, kalau buat operating system, smartphone ini tuh berjalan di MyOS 12 ya. MyOS sendiri ini adalah OS-nya atau UI-nya si ZTE dengan basis tuh Android 12. Dan ini aku tuh udah ngecek tadi buat update, ternyata dia belum ada update nih buat ke Android 13. Nggak tahu bakal dapat update atau enggak. Cuma yang jelas ini terakhir aku update barusan dan ketulis di sini your software is up to date. Jadi ya, kalau misal HP merek ZTE seperti ini atau misal dari Transsion Holding gitu, ya kayaknya kita nggak perlu ngarepin adanya update ya. Yang penting HP-nya enak dipakai aja, itu udah bagus buat smartphone-nya. Oke, lanjut. Kalau buat layar, smartphone ini tuh dibekali dengan layar berpanel AMOLED. Tadi udah aku bilang, terus resolusinya Full HD Plus dengan luas layar yang ada di 6,67 inci. Buat layarnya ini nggak punya refresh rate tinggi, alias dia tuh cuma di 60 Hz aja. Emang agak disayangkan, cuma ya lagi-lagi kalau harga 1,9 juta, kita juga nggak bisa berharap banyak. 1,9 juta 60 Hz nggak apa-apa lah, karena dapat layar AMOLED aja itu udah di atas rata-rata lah smartphone di bawah 2 juta lainnya. Oke, kalau buat kamera, smartphone ini itu dibekali dengan setup triple kamera ya di bagian belakang. Ada kamera utama yang punya resolusi 50 megapiksel, kamera makro 5 megapiksel, sama kamera depth 2 megapiksel. Sementara itu kamera di bagian depan ini resolusinya 8 megapiksel. Untuk menu-menu kameranya sendiri, ini langsung kita lihat bareng-bareng aja. Di sini ada panorama, ada refocus. Oke, ini mungkin buat fokus manual kali ya. Lalu ada portrait, ada capture, ada video, next ada pro, lalu ada more-nya ini ada time lapse, QR code 50 megapikselnya, ada makro dan ada night. Kalau buat perekaman video sendiri kayaknya ini cuma Full HD 30 deh, tadi udah sempet aku lihat, dan ya mentok di Full HD 30 fps. Dan menariknya dia bisa ngerekam di resolusi SD ini 480p 30 fps ya. Mungkin ini buat menghemat data ya, misalnya kalian pengen ngerekam sesuatu yang tidak penting tapi penting. Maksudnya gimana tuh? Ya maksudnya mungkin video yang nggak perlu butuh resolusi tinggi tapi penting buat direkam dengan durasi yang panjang ya, mungkin kalian bisa pakai SD tadi. Oke, lanjut buat fitur-fiturnya sendiri, smartphone ini udah dilengkapi dengan NFC ya. Lumayan lah, apalagi NFC juga sering banget sekarang kepake di kehidupan kita. Cuma fitur-fitur lainnya tidak ada yang terlalu wah ya buat kelasnya. Dia cuma ada fingerprint side mount, dan ya udah paling ada OTG doang. Sisanya tidak ada gyro, tidak ada dual speaker stereo, terus tidak ada IP rating ya. Tapi ya lagi-lagi harganya 1,9 juta, kita tidak bisa berharap banyak. Oke, kalau buat hasil fotonya ya mungkin aku bakal ngasih sedikit aja buat hasil yang udah aku jepret di ruangan ini, dan berikut adalah hasil foto-foto dan videonya secara singkat aja. Oke, ini lagi nyoba perekaman video dari ZTE Blade V40S. Oke, autofocusnya kurang dan dia jaraknya juga nggak deket ya. Tuh, jadi buat ngedeteksi benda rada jauh. Ya, gini lah. Nanti sisanya kita bahas di video review aja. Sama warnanya tuh kayak berubah-berubah gitu tone-nya ya. Ya, ini dibahas di video review aja. Oke, kalau kamera depan kayak gini hasilnya lumayan. Ya, lumayan tapi masih di bawah rata-rata lah kalau menurutku. Ini buat HP harga 2 juta. Ya. Nanti komennya bakal aku bahas di video review aja. Kalian lihat aja buat hasilnya, ya kurang lebih seperti ini. Oke, tadi kita udah ngelihat hasil foto sama videonya secara singkat. Sekarang aku mau nunjukin buat performanya pakai game yang biasa kita coba saat unboxing, yaitu adalah PUBG Mobile. Ya,
Kita langsung aja masuk ke in-game-nya. Oke, kita udah masuk ke dalam in-game-nya dan ini masih di lobby ya. Kita coba lihat buat grafiknya. Bawaan dia ada di HD, sorry tadi ada di HD High, cuma ini nggak bisa karena resource-nya belum ke-download semua. Kalau buat smooth dia bisa sampai ultra, balance juga bisa sampai ultra. Ya, jadi ini mirip-mirip lah ya kayak Snapdragon 695. Ya, Snapdragon 695 kayaknya juga seperti ini di Smooth Ultra sampai HD High. Terus MediaTek kalau nggak salah Helio G99 dia juga di Smooth Ultra sampai HD High. Oke, ini saat di pesawat kayak gini ya, aku gerakin aman lah ya, lancar. Oke, kita langsung terjun sendiri aja, kita pisah sama teman-teman. Kita terjun di namanya apa nih, Novo. Ya, aku udah jarang banget sih main PUBG, cuma ini modal nekat aja. Oke, saat landing seperti itu ya. Oke, kita cari-cari senjata dulu. Ya, sejauh ini buat looting-looting masih aman banget. Cuma, masih pakai HD High. Coba kita bakal pakai yang Smooth Ultra. Tadi 30 fps ya harusnya. Kalau yang ini, ya ini lebih smooth. Oh, tadi ada frame drop. Cuma overall masih lancar-lancar aja nih. Kalau buat naik kendaraan, ya aman. Aman lah. Ya gitu aja dulu lah, paling nanti sisanya bakal kita bahas di video review. Karena aku juga penasaran nih, HP satu, ada orang. Oke, knock. Oke, gitu dulu aja, nanti sisanya bakal kita bahas di video review. Karena ya aku cukup tertarik sih sama HP yang harganya sekarang ini 1,9 juta. Apakah dia udah benar-benar menarik atau belum? Karena dari sejauh yang aku coba ya selama unboxing kali ini, aku cukup impress sama HP yang harganya ini 1,9 juta. Mungkin kalau di harganya masih 3,1 juta, ya aku bakal nyinyirin juga sih HP yang satu ini. Tapi ya overall selama aku pakai beberapa sejam 2 jam HP ini, ya aku cukup impress sama HP yang satu ini. Jadi kalian tunggu aja video reviewnya kayak gimana. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye bye.